warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pelda Mayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas FKIP Universitas 11 Maret. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melakukan uji kinerja praktek layanan bimbingan dan konseling berupa layanan bimbingan klasikal dengan topik motivasi berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Sebelumnya Ibu mau cek dulu ya kehadiran Ananda Ibu semua. Ya, hadir semua, Nak? Hadir, Bu. Oke, Hadir, Bu. sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita buka dulu kegiatan kita dengan membaca doa. Dalam hal ini, Ibu minta kepada Ketua Kelas, Ananda Zahran, untuk memimpin doa. Silakan, Ananda Zahran. Baiklah, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar Ananda Ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik semuanya ya. Ibu berharap semoga Ananda Ibu semua tetap sehat ya, meski kita masih dihadapkan dengan situasi COVID ya. Tetap Ananda Ibu patuhi ya protokol kesehatan ya. Baik, kegiatan kita pagi hari ini dinamakan layanan bimbingan klasikal ya. Dari kegiatan ini, Ibu berharap Ananda mampu meningkatkan ya fungsi pemahaman, fungsi pengembangan diri ya sesuai kebutuhan perkembangan diri Ananda masing-masing. Baik. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang potensi diri. Dan sekarang ada yang tahu nggak apa kira-kira materi yang bakal Ibu Pelda sampaikan pada kesempatan pagi ini? Ada ya? Oke, sudah terlihat Ananda? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, di sini ada kata motivasi. Jika hari-hari Anda diisi oleh aktivitas yang tak bermutu, maka Anda hanya mampu meraih prestasi yang tak bermutu. Sebaliknya, di sini ada gambar buku, ya, ada tangan anak, ada pena, ya. Nah, kira-kira terkait dengan kata motivasi, gambar, anak, tangan anak, ya, pena, buku, apa kira-kira judul materi kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda Zahran. Aktivitas belajar sehari-hari, Bu. Iya, aktivitas belajar sehari-hari. Ada lagi? Saya, Bu, Ya, silahkan, Nak. bergiat belajar, Bu. Giat belajar. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Motivasi belajar. Oke, motivasi belajar ya. Bagus, tahap awal Ananda sudah bisa menganalisa ya, Nak ya. Makna dari tulisan ini, dari gambar yang tertera memang A+ lah untuk Ananda Ibu ini. Benar ya yang disampaikan oleh teman-temannya barusan. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah motivasi berprestasi ya. Adapun tujuan layanan ya dari materi yang bakal Ibu sampaikan ada 3 tujuan ya. Adapun tadi di awal Ibu sudah menyampaikan bahwa
ada fungsi pemahaman dan fungsi pengembangan diri yang bakal Ananda capai. Yang pertama itu, Ananda mampu menyimpulkan konsep motivasi berprestasi. Yang kedua, Ananda mampu menyusun prestasi yang akan dicapai atau diraih dalam proses belajar. Yang ketiga, Ananda mampu menentukan strategi untuk mempertahankan motivasi berprestasi dalam belajar. Nah, di sini di tujuan 1, 2, dan 3 ini ada fungsi pemahaman dan fungsi pengembangan diri. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu nanti materi pengantar. Habis itu kita berdiskusi kelompok sebelum kita melanjutkan ke materi pengantar. Ibu akan membentuk kelompok nanti ya. Oke, setelah diskusi kelompok, setelah itu Ananda nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Setelah itu Ananda bisa Ibu kasih waktu untuk pengerjaan LKPD dan Ibu tampilkan juga nanti kontrak perilaku yang bakal Ananda capai insya Allah. Ya, untuk itu Ibu minta keseriusan Ananda dalam mengikuti kegiatan ini. Ya, bisa ya Ananda? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Sebelum Ibu lanjut ke materi, mari kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Di sini Ibu akan membentuk ya kelompok 1, 2, dan 3. Nah, di sini Ananda Ibu nanti berhitung 1, 2, 3 disambung dengan temannya yang lain. Dimulai lagi dari angka 1 lagi. Oke, silahkan dimulai berhitung dari angka 1. Silahkan Ananda Zahran, dimulai oleh Ananda Zahran. Silahkan. 1, Ya. 2, 3, Oke. 2, 3 Sri Wayuni ya. Oke. Sudah masuk ke kelompok masing-masing ya nak ya. 1, 2, dan 3. Ibu sudah sediakan ruang untuk kalian berdiskusi ya. Ada 3 kelompok. Silakan bergabung. Apakah sudah bergabung semua ke dalam kelompok yang sudah Ibu tentukan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Berkenaan dengan judul layanan kita pada pagi hari ini tentang motivasi berprestasi. Awalnya itu kita harus mengetahui apa itu motivasi. Ada yang tahu apa itu motivasi, Ananda Ibu? ya Bu. Ya, silakan. Motivasi itu suatu dorongan untuk melakukan sesuatu. Iya, bagus. Benar. Ya, ada lagi. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Dorongan, Bu. Iya, motivasi itu adalah dorongan ya, Nak ya. Saya, Bu. Silakan, Ananda. Motivasi itu proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan keteguhan seseorang, Bu. Iya, bagus. saya Bu, Ya, silakan, April. ketekunan untuk mencapai suatu tujuan. Iya, benar. Ya, memang luar biasa anak 10 AKL 3 ini. Ya, benar apa yang Ananda barusan katakan, motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat ya. Di sini sangat jelas, motivasi itu adalah dorongan ya, daya penggerak supaya kita bisa melakukan aktivitas ya, kegiatan kita ya. Oke. Apa itu prestasi, Nak? Ada yang tahu? Silahkan. Saya, Bu. Iya, silahkan, Nak. Hasil dari suatu pencapaian, Bu. Hasil dari suatu pencapaian. Iya, ada lagi? Saya, Bu. Iya, silahkan, Nak. Hasil yang kita peroleh dari apa yang kita kerjakan, Bu. Iya, hasil yang kita peroleh dari apa yang kita kerjakan. Iya, bagus ya. Prestasi itu adalah perilaku yang berorientasi pada tugas yang mengizinkan prestasi individu dievaluasi menurut kriteria dari dalam maupun dari luar.
melibatkan individu berkompetensi dengan orang lain. Sudah dapat dipahami, Ananda? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Sudah, Bu. Boleh Ananda Zahran baca PPT yang Ibu tampilkan ini tentang pengertian motivasi berprestasi. Silakan Ananda. Motivasi berprestasi yaitu usaha pada tiap individu dalam menyerahkan seluruh kemampuannya untuk menjalankan semua kegiatan yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai target-target tertentu yang harus dicapai. Iya. Maksudnya gimana itu Ananda Zahran? Jadi sebuah dorongan, Bu, sebuah dorongan untuk kita, untuk tujuan kita agar lebih berusaha dalam mencapaikan prestasi, Bu. Ada yang bisa mengasih contoh perilaku motivasi berprestasi ini? Ada? Ketika berjuang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, semester 1 yang awalnya semester 1 mendapat nilai 70, ketika semester 2 berusaha untuk mendapat nilai 90. Nah, untuk mencapai nilai 90 itu apa yang anak April lakukan? Belajar bersungguh-sungguh, berjuang, mencari solusi, bertanya dengan guru, mencari di Google, di buku-buku manapun. Oke, bagus ya. A+ buat anak April. Kita lanjut, ciri-ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi. Boleh? Silahkan dibantu Ibu untuk membacakan PPT-nya dan sekaligus untuk langsung dianalisa. Oke, siapa yang ingin menganalisanya terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, silahkan Naam ya. Yang pertama itu mempunyai keinginan untuk bersaing secara sehat dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Maksud dari itu, dia itu bersaing tidak secara curang, secara sportif, tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Oke, bagus. Lanjut. Saya, Bu, Ya, silahkan, Nak. mempunyai keinginan bekerja dengan baik. Maksud Iya. dari bekerja dengan baik itu, Bu, bekerja dengan sungguh-sungguh, mampu bekerja dengan jujur dan mampu bekerja dengan bersungguh-sungguh. Iya, bagus. Lanjut. Poin nomor 3. Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Berpikir realistis, tahu kemampuan serta kelemahan dirinya. Iya. Dari kelemahan diri itulah sebagai motivasi dirinya untuk ke depannya. Iya, bagus. Lanjut. Saya, Bu. Ya. Memiliki tanggung jawab pribadi. Berarti kita harus menjawab atas setiap tindakan yang kita lakukan. Iya, benar ya. Benar apa yang disampaikan oleh Ananda Ibu semua. Nah, di sini poin 5, 6, dan 7. Poin 5, mampu membuat terobosan dalam berpikir. Nah, ketika kita ingin, misalnya nih ya, tadi Nak April katakan pengen Bu nilainya di atas 90 karena di awalnya 70. Jadi Nak April ini nggak puas sampai nilai di 70 aja. Dia mau mengupayakan nilainya di angka 90 ya, 90 ke atas. Nah, di sini merupakan suatu terobosan ketika dia saya nggak puas sampai sini aja. Dia membuat terobosan dalam berpikirnya. Saya harus meningkatkan hasil dari nilai saya, ya. Itu kan bagus. Dan kemudian kita berpikir juga strategis dalam jangka panjang. Misalnya nih, Ananda Zahran ketika dia ingin di kelas 10 dia pengen nilai yang bagus, mungkin berapa tahun yang akan datang ketika saya mencapai nilai yang bagus di sini, saya tentunya ada suatu capaian yang harus saya capai di berapa tahun yang akan datang. Yang nomor terakhir selalu memanfaatkan umpan balik untuk perbaikan. Di sana sudah cukup jelas, nah April katakan dia nggak puas ya, nggak puas di angka 70 dan dia harus memiliki suatu motivasi untuk memperbaiki ya, melakukan perbaikan setiap apa yang dia dapatkan. Intinya Ananda
ciri-ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi. Yang pertama itu mempunyai keinginan, berarti sama saja dia mempunyai suatu keinginan untuk bekerja keras ya terhadap upaya yang dia lakukan untuk mencapai suatu target yang dia tetapkan. Yang kedua, memiliki harapan untuk sukses. Ya, kita harus munculkan harapan-harapan kita di masa yang akan datang itu seperti apa. Yang nomor 3, kekhawatiran akan gagal. Keempat, kompetisi ya. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Ada faktor individu ya dari dalam dan faktor dari lingkungan. Di sini sudah jelas ada kemampuan, kebutuhan, minat, harapan, keyakinan. Ke slide berikutnya karena waktu juga nanti kalian akan berdiskusi juga. Nih, silahkan Ananda, tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi itu seperti apa? Boleh dianalisa? Siapa yang poin nomor 1? Ibu Saya, minta kepada, ya boleh, silahkan nak. lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Maksudnya dari hasil usaha sendiri itu dia puas dengan apa yang dia dapatkan karena usaha dia sendiri, Bu. Iya, bagus. Ya, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Ya, dia nggak mau ketika dia melakukan sesuatu, dia mau dia yang bekerja keras ya. Usaha memang dari usaha Pencapaiannya. dirinya. Iya, benar. Ya, lanjut. Siapa lagi? Saya, Bu. Iya, silakan, Nak. Sukses itu bukan, Bu. Itu tuh tidak melakukan hal kecurangan, Bu, dari hasil dia, Bu. Jujur dia, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang pengen menganalisa poin berikutnya? Ya, silakan, Nak. Kegagalan bukan berarti sial, tapi karena volume usahanya masih kurang. Maksud Ya. dari itu tuh, kita tuh nggak boleh berpikir kalau misalnya kita tuh gagal, sial atau gimana gitu. Mungkin karena usaha dari diri kita sendiri belum mencapai. Oke, bagus. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Mereka kreatif, lebih gigih, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif, penuh inisiatif. Maksudnya, kita harus lebih gigih dan kreatif jika ingin mencapai sesuatu. Oke, bagus. Ada lagi? Saya, Bu, Ya, silakan, Nak. suka tantangan dan memilih tugas yang risikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki, yakni peluang berhasil dengan risiko gagalnya seimbang. Ya. Seperti ketika kita fokus untuk mengejar sesuatu, itu kita harus seimbang. Jangan kita berpikir bahwa kita itu tidak bisa. Kita selalu harus berpikir untuk bahwa kita bisa tanpa berpikir mundur. Ya, bagus ya. Memang luar biasa analisa Ananda ya. Lanjut, kiat-kiat menumbuhkan motivasi berprestasi. Ya, di sini ada kiat-kiatnya. Yang pertama itu tetapkan tujuan. Yang kedua, susunlah target yang masuk akal ya, yang bisa kita mencapainya. Yang ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi. Kita selalu berpikir, oh, kita menambah atau kita ingin nilai yang bagus atau kita ingin berhasil di masa yang akan datang atau ada harapan orang tua yang ingin kita wujudkan ya. Yang selanjutnya belajar sendiri, otodidak dan cermat menganalisis diri. Karena kalau seandainya Ananda itu mampu untuk belajar ya, belajar sendiri, bukan hasil contekan ya, dia insya Allah akan berhasil nantinya. Karena sesuai dengan pepatah usaha yang dilakukan tidak akan mengkhianati hasil nantinya. Di sini sangat jelas, ketika Ananda belajar giat, sungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati proses yang Ananda lakukan. Selanjutnya, memperkaya motivasi. Selalulah tumbuhkan ya motivasi dalam diri. Misalnya ada harapan orang tua, oh iya, mungkin harapan orang tua saya
saya harus memiliki nilai yang tinggi supaya nanti saya bisa menjadi seorang polisi ya, atau mungkin harapan orang tuanya. Dari harapan-harapan orang tua muncullah motivasi ya, merupakan itu latar supaya Ananda itu berprestasi dalam kehidupannya, dalam setiap proses belajarnya. Oke, baik. Sesuai dengan arahan Ibu di awal, kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, sebelum kita melakukan diskusi kelompok, kita ice breaking terlebih dahulu. Nih ya, di sini kita ice breakingnya tebak warna. Ya, tebak warna di sini Ananda dapat menyebutkan ya warna dari tulisannya, bukan maksud dari tulisannya ya. Ini kita menyebutkan warna dari tulisan. Ini warna. Kita mulai ya Ananda, silahkan. Ungu, Bu. Ungu. Ini? Kuning. Iya. Ini? Merah. Ini? Biru. Oke, ini? Merah. Kuning. Ini? Merah. Iya, ini? Kuning. Oke, kayaknya Ananda Ibu sudah fokus ya. Silahkan perhatikan cuplikan video berikut. Di sini Ananda tolong ikuti ya, simak videonya karena ini bakal Ananda diskusikan nanti di kelompok dan contoh kasus yang Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Oke, silahkan dinikmati ya. Namaku Iqmal Maula. Masa SMA adalah masa yang sangat menyenangkan. Namun, tidak berarti jika kamu menghabiskannya tanpa tujuan. Tujuanku ingin menjadi orang sukses dan membanggakan kedua orang tuaku. Dengan masuk di SMK Pasundan 1 Kota Serang ini menjadi motivasi untuk menggapai tujuan. Kamu kenapa? Jadi males sih, Betul. Jangan bermales-malesan dalam belajar. Ayo semangat menggapai kesuksesan. Karena kesuksesan tidak digapai begitu saja. Karena pengorbanan butuh perjuangan, Mol. Jangan bermales-malesan dalam belajar. Ayo semangat menggapai kesuksesan. Karena kesuksesan tidak digapai begitu saja. Karena pengorbanan butuh perjuangan, Mol. Apa yang dikatakan Ade? Kalau saya ingin sukses, saya harus belajar. Saya tunggu sini aja. Oke. Karena kamu berprestasi di sekolah ini, dan sekolah akan memberikan kamu beasiswa. Ini beasiswa.
Oke, baik Ananda Ibu semua. Akan bergabung di grup WhatsApp. Kamera tetap standby ya di Google Meet. Ya, Ibu tetap mengamati kalian. Ya, Ibu kasih waktu untuk berdiskusi di grup WhatsApp yang sudah Ibu tentukan dan Ibu sudah ada juga di dalamnya. Ibu akan menilai keaktifan kalian nanti ketika berdiskusi. Oke, dimulai sekarang ya. Kalau seandainya ada kendala, silahkan disampaikan di sini, biar Ibu bantu. Lembar diskusinya sudah masuk ya, semua ya, di masing-masing grup? Udah, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, sudah siap? Ibu sudah mengamati juga keaktifan kalian di grup WhatsApp, ya? Itu ada nilainya. Oke, sekarang kira-kira dari kelompok 1, 2, dan 3 ya, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Di sini karena waktu juga cukup satu kelompok yang mempresentasikan, kelompok 2-nya memberi pertanyaan ke kelompok yang mempresentasikan dan boleh juga memasukkan. Oke? Kira-kira kelompok 1, 2, dan 3, kelompok berapa yang ingin tampil, Nak? Silakan. Kelompok 1, Bu. Oke, baik. Mantap ya. Kelompok 1, silahkan ambil alih untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Dari deskripsi kasus di atas, target apa yang diinginkan Fatimah sehingga dia rajin belajar? Hasil diskusi kami dari kasus di atas, Fatimah ingin mewujudkan untuk bisa mendapatkan beasiswa kuliahnya agar ia dapat mewujudkan cita-citanya. 2. Pesan moral apa yang terdapat dari kasus tersebut? Pesan moral yang kita dapat yaitu walaupun kita berasal dari keluarga menengah ke bawah, bukan berarti kita harus menyerah terhadap apa yang kita cita-citakan. Kita harus berusaha dan semangat untuk meraih sesuatu yang akan kita gapai. Oke, ada tanggapan dari kelompok yang lain sebelum kelompok 1 melanjutkan hasil presentasinya? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan. Nak Indah. Selain pesan moral yang Zahra sebutkan tadi, apa ada lagi pesan moral dari kasus yang tadi? Oh, pesan moralnya selain yang saya sebutkan tadi masih ada beberapa pesan moral yang bisa saya jelaskan. Pesan moral yang kita dapati dari kasus ini, kita harus sering bersyukur karena kita masih diberikan nikmat. Soalnya di luar sana masih banyak orang-orang yang belum bisa menikmati, yang belum bisa sekolah seperti kita. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Bagaimana, Bu? Lanjut, Bu. Lanjut, Nak. Lanjut. Terus yang soal nomor ketiga, bagaimana cara Fatimah untuk mewujudkan cita-citanya? Ia mewujudkan cita-citanya dengan semangat untuk belajar, berangkat ke sekolah dari pagi hingga malam, dan ia juga sering mengulang kembali pembelajarannya di rumah. Walaupun ia pergi ke sekolah dengan jalan kaki, ia tidak pernah terlambat. Hal itu menunjukkan bahwa dia gigih dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran tadi, apa yang harus Ananda lakukan untuk meningkatkan motivasi berprestasi dalam belajar? Setelah kami mengamati video tadi, saya dan rekan-rekan terdorong untuk mengikuti pelajaran lebih giat lagi dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan. Yang terakhir,
Buatlah target yang akan diraih dalam proses belajar serta bagaimana mencapainya sekaligus untuk mempertahankan dan meningkatkannya. Target yang ingin saya capaikan adalah mendapatkan nilai tertinggi dan juara umum, lalu bersungguh-sungguh untuk mendapat prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Gitu, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Plus buat kelompok 1. Oke, sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silahkan dikirimkan sekarang ya ke grup kelas kita, bukan di kelompok ya. Oke, Ibu tunggu ya. Siap, Bu. Oke, Siap, Bu. baik. Kita lanjutkan pengerjaan LKPD sesuai dengan yang Ibu sampaikan di awal ya. Ini LKPD sudah muncul, Ananda? Sudah, Sudah, Bu. Oke, ini ada 5 soal ya yang harus Ananda kerjakan ya. Dan Ibu juga udah kirim link Google Form-nya untuk Ananda isi di kolom yang sudah Ibu sediakan. Ya, untuk di sini Ibu minta nanti perwakilan dari seluruh Ananda yang hadir, 1 untuk mewakili, ya, mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silahkan dikerjakan, Ibu kasih waktu 2 menit aja ya, dikerjakan dari sekarang. Apakah sudah siap, Ananda? Bentar, Bu, sekali lagi, Bu. Oke. Siap, Bu. Oke, baik. Ya, siapa yang ingin mempresentasikan hasil dari LKPD-nya? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan April untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Menurut Ananda, apa itu motivasi berprestasi? Coba Ananda uraikan dari pemahaman Ananda selama mengikuti layanan ini. Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk selalu berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai kesuksesan. Misalnya, yang awal semester 1 mendapat nilai 80 dan berjuang di semester 2 hingga mendapat nilai 90. Sebutkan target yang akan Ananda raih dalam belajar selama di SMK ini dan apakah target tersebut sudah tercapai atau belum. Target yang sudah saya capai selama di SMK, yang pertama mencapai nilai yang maksimal, yang kedua mendapatkan juara kelas setiap semester. Dalam waktu 2 tahun ini, untuk prestasi apa yang mungkin bisa Anda raih? Apa kiat Anda untuk meraih prestasi tersebut? Prestasi yang mungkin yang bisa saya raih adalah menjadi juara umum, tetapi prestasi tersebut belum saya capai karena saya kurang bersungguh-sungguh dalam belajar sehari-hari. Seandainya target Ananda sudah tercapai, apa strategi Ananda dalam mempertahankan prestasi tersebut? Selalu belajar bersungguh-sungguh, mencari ilmu dalam berbagai hal, misalnya bertanya kepada guru, mencari di buku-buku lain, mencari di buku-buku pelajaran misalnya, atau hal lain, mencari di internet, mencari ataupun belajar bersama teman-teman, belajar kelompok misalnya, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. A+ ya buat Ananda April. Nah, untuk teman-teman yang lain, Ibu tunggu ya pengiriman LKPD-nya sampai jam 12 siang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ini ada kontrak perilaku motivasi berprestasi. Nih, setiap Ananda mengisi ya, wajib mengisi ini ya. Tuliskan poin pertama itu bentuk motivasi yang akan dilakukan seperti itu apa? Silakan dituliskan. Terlihat ya, Nak ya?
Dan Ibu Lihat, akan Bu. kirim blanko format kontrak pelaksanaan motivasi berprestasi ini ya kepada Ananda. Nah, ini ditandatangani ya. Nah, ini dikirim juga batas waktu pengiriman sampai dengan jam 12 siang ini. Oke. Ini link lembar evaluasi Ananda kirim juga ya. Sudah terlihat? Nah, terkait tugas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Sudah cukup? Cukup. Sudah, Bu. Oke, jelas ya? Oke, baik. Kita sudah berada di penghujung waktu. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi kita dari awal hingga detik ini? Siapa kira-kira? Silahkan yang ingin menyimpulkan. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Baik, saya dapat menyimpulkan materi yang saya dapatkan adalah motivasi berprestasi yaitu usaha pada diri individu dalam mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Insya Allah saya akan belajar sungguh-sungguh karena ada target yang ingin saya raih. Target jangka pendeknya saya ingin meraih juara di semester ini, dan target jangka panjangnya saya ingin kuliah di kedokteran. Oke, bagus ya. Alhamdulillah Ananda Ibu sudah dapat menyimpulkan ya materi yang didapatkan dari awal hingga detik ini. Oke, Ibu minta Ananda bisa menyampaikan kesan dan pesannya ya terhadap ketika telah mengikuti kegiatan ini. Ayo, siapa yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Kan? Ya, silakan, Nak. Selama mengikuti kegiatan ini, Bu, saya mendapatkan ilmu. Terus, Bu, awal yang nggak tahu, sekarang jadi tahu, Bu. Iya. Kita bisa mencari solusi lah, Bu. Bagus. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Iya, Bu. Ya, boleh. Kesan dan pesannya, Bu. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya jadi terinfluence untuk menjadi lebih rajin lagi, untuk menjadi lebih giat lagi dalam belajar dan mencapai tujuan dalam prestasi, Bu. Oke, baik ya, bagus. Ibu minta Ananda Zahran ya untuk memimpin doa penutup. Baik, karena kegiatan kita telah selesai, alangkah baiknya kita akan berdoa untuk kegiatan kita yang telah berakhir ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda Zahran sudah bersedia memimpin doa penutup ya pada kegiatan kita hari ini. Karena tak ada keberhasilan ya tanpa ada usaha. Ingat, sekecil apapun usaha yang dilakukan tentunya ada nilainya. Ya, selamat berproses menjadi insan yang berprestasi. Terima kasih atas waktu yang Ananda beri. Ibu tutup. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.